Enggak deh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita semua tetap sukacita, amin. Iya. Sebelum kita mulai persekutuan doa kita malam ini, karena ini walaupun kita melalui online, tapi kita malam ini sungguh-sungguh mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau ambil sikap yang benar, kita mau siapkan diri kita. Semuanya boleh mengambil sikap yang benar. Iya. Kita angkat tanda kemenangan, kita mulai persekutuan doa kita malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, malam ini kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hari-hari kami. Engkau Allah yang begitu setia mendampingi kami di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berjalan tanpa Engkau. Kami juga berterima kasih dan bersyukur malam ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun saat ini kami tidak bertemu secara langsung Tuhan, hanya melalui persekutuan doa online, tapi kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau membuka seluruh hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau Tuhan, tertuju hanya kepadamu. Apapun yang menghalangi kami saat ini, kami mau tinggalkan Tuhan, dan kami hanya mau fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia di dalam hidup kami. Bersama-sama malam ini Tuhan, kami mau naikkan pujian, kami mau nyatakan ada mukjizat di dalam setiap syukur kami. Tangan-Mu tidak pernah terlalu lambat untuk menolong kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, inilah pujian syukur kami bagi Engkau. Untuk selalu menolong.
kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Banyak yang sudah kami lewati Tuhan, Engkau melihat. Sudah 3 bulan lebih kami semua berada di rumah Tuhan. Kami tidak bisa keluar, kami hanya keluar hanya untuk melakukan pekerjaan kami. Tapi kami percaya Tuhan, apapun keadaan yang kami hadapi saat ini, kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya karena kami memiliki Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun, maka kami menjadi tenang Tuhan. Tak cukup kata untuk mengucapkan syukur kami kepadamu, betapa Engkau menyertai hari-hari kami. Dan malam ini Tuhan, kami mau membawa hati kami lebih lagi untuk menyembah Engkau. Kami mau membawa seluruh pikiran dan hati kami Tuhan terarah benar sungguh hanya kepadamu. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
Kau ajaib, sungguh Kau perkasa, sungguh Kau berkuasa di dalam hidup kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar. Apapun yang kami hadapi saat ini, apapun keadaan yang ada di depan kami Tuhan, kami tahu, yakin dan percaya bahwa Engkau bersama dengan kami untuk melewati ini semua. Kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau boleh kirimkan Romo kami tercinta, Romo Vincent, untuk boleh berada di tengah-tengah kami di dalam persekutuan doa online ini Tuhan. Biarlah apa yang Romo malam ini mau Romo sampaikan, itu sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Kau urapi Romo Vincent dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan boleh sungguh memberkati kami dan memberikan sukacita bagi kami. Roh Kudus terus berkarya di dalam diri kami, Roh Kudus terus berkarya di tempat ini, Roh Kudus terus berkarya di tempat kami masing-masing, agar sungguh-sungguh firman yang disampaikan malam ini boleh masuk ke dalam hati kami. Kami serahkan persekutuan doa kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ibu Bapak, selamat malam. Mari kita membacakan bacaan kita hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita dengarkan homili dari Romo. Kita lihat video dulu. Nama seorang ibu yang telah berusia 73 tahun ini Sutarmi. Maria Magdalena adalah nama baptisnya. Di usia senjanya, tinggal satu harapan bagi Mbak Tarmi, bisa terus dekat dengan Gusti. Melalui berbagai kegiatan gereja yang dapat diikutinya, sarasean dan sembayangan di lingkungan, misa eka.
Nama seorang ibu yang telah berusia 73 tahun ini Sutarmi. Maria Magdalena adalah nama baptisnya. Di usia senjanya, tinggal satu harapan bagi Mbak Tarmi, bisa terus dekat dengan Gusti. Melalui berbagai kegiatan gereja yang dapat diikutinya, sarasean dan sembayangan di lingkungan, misa ekaristi setiap minggunya, dan terutama misa pagi. Bagi Mbak Tarmi, kisah dan perjalanannya untuk menjadi seorang Katolik terlalu berharga bila dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan kegiatan beriman yang berarti. Setiap pagi, hampir pasti Mbak Tarmi pergi ke gereja untuk mengikuti misa pagi. Menurut Mbak Tarmi, terasa ada yang kurang dalam perjalanan sepanjang hari bila tidak diawali dengan misa pagi. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhan bersama. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan hari ini, orang-orang yang kita cintai dan kita layani, kegiatan dan pelayanan kita hari ini dilindungi, diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita wartakan kasih dan kebaikan Allah. Sinaso teng mriku ngekos namin teng manah sekeco ayem seneng yang penting kula saged niku kumpulan kalih napa sak kepamongan kalih sowan Gusti saben Injil, mengikuti misa pagi, mengikuti misa minggu, mengikuti misa Jumat pertama. Demi memenuhi harapan dan keinginannya agar dapat ikut misa pagi setiap hari,
Batarmi rela meninggalkan rumah dan sebidang tanah di kampung halamannya yang tidak jauh dari lereng Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Karang, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarom, Klaten. Harta satu-satunya milik Batarmi ini kini dibiarkan ditempati keponakannya, sebab tak satu pun anggota keluarganya tersisa. Putrane Pak Marto nyambut gawe teng Surabaya di PHK mergo pengurangan pegawai. Nah lajeng dipun suwun kula wangsul dhateng dusun Karanggembang. Lah dateng teng Karanggembang dangunipun setunggal wulan setengah. Menika kula mboten patek kraos, regane tebih kalian gereja. Batarmi pernah menikah 2 kali. Suami pertama telah meninggal lama. Demikian pun kedua anak kandungnya yang menyusul kemudian untuk berkumpul bersama ayah mereka di surga. Sekitar tahun 1967, Batarmi menikah lagi dengan seorang duda beranak 2. Namun tak lama kemudian, suami keduanya ini meninggal. Tentu saja kedua anak bawaan suami atau anak tiri ini lalu menjadi tanggung jawab Batarmi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Batarmi berjualan rujak lotis. Dari berjualan rujak lotis ini pula, Batarmi mampu merawat dan menyekolahkan 2 anak tiri dan 1 cucunya. Kini mereka telah hidup mapan di Bandung. Batarmi menolak ajakan untuk hidup bersama mereka karena perbedaan keyakinan iman. Dari hasil berjualan rujak lotis, Batarmi ternyata masih mampu menyisakan uang untuk ngabdi Gusti. Demikian istilah yang digunakannya. Realnya, kolekte seolah telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhinya. Amplop persembahan pembangunan atau APP pun tak pernah ditinggalkannya. Kata Mbah Tarmi, hidup-hidup menabung, lalu mengambilnya besok kalau sudah dipanggil di akhirat. Bukan hanya itu, Mbah Tarmi berusaha menggunakan jerih payahnya tidak untuk dirinya sendiri saja. Batarmi ingin tetap bisa lumrah dalam beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti menengok orang sakit, melayat, iuran warga, dan lain-lain. Di kamar kontrakan seluas 4x3 meter inilah Batarmi hidup sendiri. Di sebuah rumah yang dikontrak bersama penghuni atau pengontrak lainnya, tepatnya di Kampung Kamar Bola, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Klaten Kota. Secara administrasi gereja, Batarmi merupakan umat lingkungan Santo Yusuf Pandanrejo.
Apa yang menjadi ketetapan hati Mbah Tarmi saat ini untuk tetap tinggal dan hidup mengontrak di dekat gereja agar bisa mengikuti misa pagi setiap hari merupakan buah perjalanan iman yang panjang. Perjalanan Mbah Tarmi untuk menjadi orang beriman Katolik pun tidaklah mudah. Mbah Tarmi harus berkali-kali mengikuti ulangan agar diterima di gereja Katolik. Selama proses ulangan untuk menjadi seorang Katolik, Mbah Tarmi berganti-ganti romo pembimbing hingga 4 romo yang berbeda. Meski sempat protes, tapi ternyata justru pengalaman itulah yang hingga sekarang membuat Mbah Tarmi merasa begitu mencintai imannya. Gereja Katolik menika amargi kula gadah gayuhan, gadah iman ingkang sae menika saged nek menawi Gusti niku ngersakaken kula saged lancar mboten ngrepotaken sanak dherek sedaya saged manggih ketentreman. Kini untuk terus memelihara imannya yang dirasa begitu berharga, Mbah Tarmi terus berusaha dekat dengan Gusti Sang Terang Iman. Seluruh harta, jiwa, dan raga ditumpahkan sebagai persembahan sejati hidupnya. Hari demi hari, di usia senjanya kini, dilewati Mbah Tarmi dengan hidup sendiri. Bukan dalam kesendirian, tapi justru dalam kebersamaan bersama umat Allah lainnya, dan terutama bersama Allah sendiri yang hadir dalam setiap pagi dan sepanjang hari Mbah Tarmi. Ibu Bapa, saudara-saudari terkasih, Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ibu Bapa, saudara-saudari terkasih, orang pandai dan bijak dalam kitab suci adalah gambaran orang yang cenderung lebih sering menggunakan akalnya. Sedangkan orang kecil adalah gambaran orang yang selalu terbuka dan pasrah kepada kehendak Allah. Mereka ini tidak menggunakan akalnya terus-menerus, tetapi lebih banyak menggunakan hatinya. Dengan menggunakan hati, orang diajak belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, seperti Tuhan kita sendiri. Dengan begitu, hati kita bisa menjadi tenang dan semua beban akan terasa ringan dan manis. Tadi kita baru saja melihat video singkat tentang Mbah Tarmi. Video tersebut memperlihatkan bagaimana Mbah Tarmi menjalani hari-harinya, mulai dari subuh, pergi ke gereja, ikut misa pagi, kemudian pulang, bersih-bersih rumah, kemudian juga pergi berjualan rujak lotis, hingga malam hari dia doa malam sebelum istirahat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbah Tarmi juga berjualan rujak lotis. Dari situ,
ia bisa merawat dan menyekolahkan 2 anak tirinya dan 1 cucunya. Dari penghasilan itu, ia juga menyisihkan uang untuk mengabdi Tuhan, atau dengan bahasa kita, untuk kolekte di gereja. Dalam video tersebut, Batami juga menceritakan bagaimana ia sudah hidup sendiri. Anak dan suaminya sudah meninggal semua. Ia memberikan rumahnya untuk ditempati oleh keponakannya, dan ia lebih memilih untuk ngekos agar bisa dekat dengan gereja, agar bisa dekat dengan Tuhan. Walaupun hanya hidup sendiri di kos yang kecil, Batarmi tetap merasa tentram dan bahagia. Baginya hal yang terpenting adalah bisa dekat dengan Tuhan, bisa ke gereja, bisa ikut misa pagi, misa minggu, dan misa Jumat pertama. Kalau kita boleh bertanya mengenai video tersebut, apakah Batarmi tidak mempunyai beban hidup? Tentu ada. Bayangkan, ia hidup sendiri, hanya berjualan rujak lotis untuk hidup sehari-hari, masih harus bayar kos, masih harus ngangkot, dan juga masih harus kolektor. Akan tetapi semuanya itu ia jalani dengan bahagia, hati tenang, tentram, karena ia merasa dekat dengan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, bagi saya Batarmi adalah orang kecil seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Dia adalah pribadi sederhana yang berkenan di hati Allah. Dia adalah pribadi sederhana yang selalu berusaha setiap hari untuk dekat dengan Tuhan, menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan dan syukur. Bahagia dan tentram adalah berkat luar biasa dari Tuhan yang ia rasakan senantiasa dan syukuri. Maka bagi saya Batarmi adalah PSBB. Apa itu PSBB? PSBB adalah pribadi sederhana berlimpah berkat. Berlimpah berkat dari Tuhan, hati bahagia, senantiasa tentram dan tenang hidupnya. Tentunya semangat PSBB, pribadi sederhana berlimpah berkat, tentunya bertentangan atau berlawanan dengan juga apa yang namanya BPJS. Apa itu BPJS? BPJS adalah budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau mau melihat diri kita cenderung pribadi yang seperti apa? PSBB, pribadi sederhana berlimpah berkat, atau BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita? Ibu bapak saudara-saudari terkasih, permenungan dari bacaan Injil dan juga dari video singkat tadi adalah bagaimana kita menjalani hidup dan iman kita. Apakah kita selalu hidup penuh kesederhanaan? Apakah kita selalu bersyukur akan kondisi hidup kita? Dan bagaimana usaha-usaha konkret kita untuk dekat dengan Tuhan dan menghidupi keseharian kita? Ibu bapak saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia senantiasa membuat kita menjadi pribadi sederhana berlimpah berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Vincent.
Kita mengenal istilah baru, PSBB, pribadi sederhana berjiwa besar, atau BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Ibu Bapak sekalian, adakah yang mau sharing mengenai PSBB atau BPJS ini? Silahkan Ibu Bapak. Bro Made? Ya, terima kasih Bro Nandi untuk kesempatannya boleh sharing malam hari ini. Halo, suara saya sudah masuk ya Bro Nandi? Oke. Ya, terima kasih Romo. Boleh dapat dua istilah malam hari ini, BPJS sama PSBB ya. Ini yang lagi ngetren kan BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi saya mau sedikit sharing aja, berbagi. Ya tentunya kalau melihat penampilan saya mungkin, waduh, berbeda ya. Ya inilah efek dari COVID-19. Jadi saya benar-benar total sejak Maret itu pertengahan sudah nggak bekerja. Artinya istilah kerennya work from home. Tapi bagi tempat saya sebenarnya dalam tanda petik adalah dirumahkan sementara. Ya, konsekuensinya memang saya tidak terima gaji penuh. Jadi 95% tidak dibayar, artinya hanya 5% gaji. Sudah 4 bulan ya kami lalui. Saya tadi tersentuh dengan kesaksian Mbah Tarmi ya. Jadi kalau lihat kesaksian Mbah Tarmi, wah, kondisi saya jauh sekali ya. Artinya saya masih bisa bayar listrik, rumah saya masih bisa pasang AC, tidur walaupun sama-sama ngontrak ya. Ya, di kondisi yang ya mungkin tidak semua orang mengalami seperti yang saya alami, tentu saya banyak belajar. Ya nggak pernah lah seumur hidup saya bayangkan bahwa saya akan mengalami seperti ini ya. Nah, jadi saya juga bisa merasakan ternyata walaupun dengan 5% saya dan keluarga masih bisa makan sampai hari ini, masih bisa bayar listrik sampai hari ini. Ya ada saja sih berkat yang masuk dalam keluarga kami sehingga sampai hari ini ya mungkin seperti yang disampaikan Romo, mungkin selama ini ketika gaji kami 100% kami hidup dengan BPJS mungkin ya, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Tapi ketika gaji tinggal 5%, ya kami harus hidup dengan PSBB ya, pribadi sederhana berlimpah berkat. Artinya nggak ke mall, nggak jalan-jalan, nggak beli yang tidak penting, ya pokoknya cukup untuk makan lah. Ya, jadi ya terima kasih Romo Vincent, pas banget temanya, dan paling tidak saya juga punya istilah baru lah. Dan dari pengalaman ini seandainya nanti ya, saya belum tahu karena minggu yang lalu harusnya hari ini saya sudah bekerja kembali normal, tapi ternyata diperpanjang hingga September, artinya masih 2 bulan lagi saya harus hidup dengan PSBB, pribadi sederhana limpah berkat. Terima kasih Bro Nandi dan teman-teman semua untuk kesempatan saya boleh sharing. Terima kasih Bro Made untuk sharingnya. Semoga segera ada badai berlalu ya Bro ya. PSBB, pribadi sederhana berlimpah berkat. Semoga
pelimpah berkat untuk Bro Made dan Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, saya akan sampaikan untuk persekutuan doa berikutnya, pengumuman sebagai pengumuman. Persekutuan doa berikutnya hari Rabu tanggal 22 Juli pukul 19.30 sama masih kita gunakan dengan Zoom meeting atau YouTube streaming dengan tema kita pasti tiba di sana. Firman akan disampaikan oleh Bapak Y.E. Senjaya. Kemudian untuk Rabu tanggal 29 Juli dengan tema ketika kupandang kebesaran Tuhan. Firman akan disampaikan Ibu Esther Kandau. Terima kasih kepada Romo Vincentius yang telah memberikan firman dan memberikan istilah baru kepada kami. Semoga kami semua menjadi jiwa-jiwa yang menjadi jemaat yang PSBB. Terima kasih juga Bro Made untuk sharingnya. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya di PDKK online kali ini. Kami tunggu untuk PDKK online berikutnya minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati. Kita akan minta berkat dari Romo Vincent. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh merenungkan Injil-Mu. Kami boleh merenungkan bagaimana kami diajak oleh Engkau untuk menjadi pribadi sederhana, berlimpah berkat. Semoga dalam hidup sehari-hari, dalam hidup iman kami selalu mengusahakan yang terbaik dengan penuh kesederhanaan dan syukur. Kami yakin bahwa Engkau mengetahui bagaimana kondisi dan situasi hidup kami, terutama di dalam masa pandemi ini yang semuanya juga menjadi semakin sulit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala usaha, niat kami. Semoga Kau memberkati diri kami masing-masing menjadi pribadi sederhana, berlimpah berkat dari-Mu. Jadikanlah hati kami lemah lembut dan rendah hati seperti hati-Mu, sehingga apa yang kami rasakan dan kami jalani dalam hidup sehari-hari, semuanya akan menjadi terasa ringan dan manis. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat dan permenungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari mewartakan kasih Tuhan. Amin. Bro Hendy. Persekutuan doa kita malam ini dengan mengangkat pujian bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis pemberontak, kalahkan si budayanya.
Iya, terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh join pada malam hari ini, baik yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Amin.